Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan saya Nabilawati dengan NIM 3320240002. Dan saya Andi dengan NIM 3320240008. Baiklah, di sini kami akan melakukan wawancara kepada dosen dan juga masyarakat mengenai pembahasan tentang integrasi nasional. Selamat menyaksikan video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Mbak, maaf dari waktunya. Di sini saya boleh nggak minta wawancara Mbak mengenai integritas nasional? Apakah Mbaknya ini? Boleh. Sebelumnya kenalkan Mbak, nama saya Nabilawati dari program studi pendidikan matematika. Mbak, boleh perkenalkan namanya? Oke, perkenalkan nama saya Alexandra ini dari Pendidikan Bahasa Inggris Baik Mbak, di sini kan saya belajar mengenai kewarganegaraan ini, mengenai integrasi nasional. Integrasi nasional itu kan sebuah proses menyatukan perbedaan di suatu negara seperti di Indonesia ini. Nah, di sini saya mau minta pendapat Mbak nih mengenai apa sih peranan pemerintah dalam mewujudkan integrasi nasional di Indonesia ini? Ya, menurut pendapat saya, pemerintah dalam mewujudkan integritas nasional itu sangat penting. Tentunya dalam meningkatkan potensi dalam pendidikan. Karena dengan adanya dukungan dari pemerintah meningkatkan proses pembelajaran atau di bidang pendidikan itu akan berkembang dan berluasan. Terima kasih Mbak. Untuk selanjutnya, upaya apa sih yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan integrasi nasional tersebut? Menurut saya, upaya yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan atau meningkatkan integritas dalam nasional, nasional itu dengan memberikan peluang kerja secara merata kepada seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan atau kayak sosialitas kan. Jadi pemerintah itu bisa memberikan secara merata pekerjaan keuangan baik itu dari mahasiswa maupun masyarakat. Terima kasih ya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andi dengan NIM 3320240008. Kali ini kita berkesempatan bersama Ibu Pia sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah. Di sini kami dari kelompok MK Kewarganegaraan ingin melakukan menanyakan pendapat, mewawancarai mengenai untuk pertanyaan itu izin ya untuk memberikan pandangan atau pendapatnya, yaitu bagaimana menurut Ibu peran pemerintah dalam mewujudkan integrasi nasional khususnya pada lingkup pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya integrasi nasional sendiri itu apa ya? Dimana integrasi nasional itu usaha untuk membangun atau mempersatukan berbagai perbedaan kan, berbagai perbedaan sehingga menjadi satu gitu, intinya gitu kan. Upayanya banyak. Kalau dari segi pendidikan di SD, SMP, SMA, kenapa diminta menggunakan seragam ya, paling simpel ya. Yang paling simpel kenapa pakai seragam agar tidak ada kesenjangan di antara siswa satu dengan siswa lainnya. Buat aturan di pendidikan agar antar siswa itu tidak terlalu terlihat, tanda kutip ya, tidak terlalu terlihat perbedaannya. Kemudian banyak sekali kesempatan, misalnya semua siswa diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi apapun, misalnya perlombaan atau apapun, masuk perguruan tinggi, itu semuanya memiliki kesempatan yang sama. Kemudian yang
segala perbedaan, bisa juga dengan sekolah-sekolah yang sekarang itu sudah banyak kebijakannya tentang walaupun berbeda agamanya, dia tetap memberikan kesempatan setiap siswa untuk beribadah dan mempelajari agamanya masing-masing di sekolah ya. Walaupun kalau di sekolah negeri agak sedikit ya kesempatannya, tapi kalau di sekolah swasta sudah banyak sekali itu bisa jadi salah satu contoh upaya di dunia pendidikan ya untuk menerapkan integrasi nasional. Jadi semacam atau usaha untuk membuat semuanya itu menjadi satu walaupun banyak perbedaan. Terima kasih Bu ya atas pendapatnya. Untuk itu lanjut ya untuk menanyakan pendapat Ibu mengenai apa pandangan Ibu mengenai larangan memakai jilbab atau isu melarang memakai jilbab bagi siswi di Bali. Saya tidak terlalu mengikuti itu case itu, tetapi menurut pandangan saya pasti akan ada sebab dan ada akibatnya ya. Dan ini harus di cross check dulu. Sepengetahuan saya itu bukan dilarang, tetapi sudah ada klarifikasinya bahwa kepala sekolah tersebut hanya meminta kepada siswa yang menggunakan hijab agar menjaga perilakunya, karena mungkin kalau di Bali ya agama Islam itu kan minoritas. Jadi mungkin pembawaannya atau penyampaiannya yang mungkin bisa salah ataupun cara berkomunikasinya yang salah, sehingga permintaan dia untuk menjaga sikap agar tidak menodai hijab atau tidak menodai ciri khas agama ya, ciri khas agama Islam itu agar tidak ternodai dengan perilaku buruk atau perilaku negatif seorang siswi atau seorang siswa, sehingga takutkan agama Islam itu tercoreng dalam tanda kutip karena perilaku tidak baik seorang umat Islam yang menggunakan hijab, tetapi sudah diklarifikasi oleh kepala sekolahnya. Kenapa itu bisa terjadi ya? Ada beberapa sebab. Salah satunya mungkin karena kalau di Bali yang saya sebutkan tadi agama Islam itu minoritas, sehingga tidak banyak atau kurangnya pengetahuan juga bahwa kenapa seorang umat muslim itu wajib berhijab. Makanya itu muncullah pro dan kontra dari kesimpang siuran berita tersebut. Jadi terjadi kesalahpahaman, terjadinya komunikasi yang nggak nyambung gitulah antara pemberi informasi ataupun dari sekolahnya dan dari siswanya, sehingga lumayan heboh gitu kan. Tapi akhirnya sudah diklarifikasi dengan baik oleh kepala sekolah tersebut. Iya baik, terima kasih ya atas pendapat atau pandangannya. Jadi sekian dari saya ya, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.